Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo. Nah ini yang menurut saya jauh di luar nalar gitu ya. Artinya apa? Bawa 1 gram aja kita nggak mungkin berani ini bawa 25 kilo dan makin hari makin ditambah. Tadi seperti Pak Alvin bilang, berarti dia sudah tahu di Indonesia itu ada yang siap menyambut dengan segala upaya dan segala perlindungannya. Di Malaysia juga sudah ada yang mengatur, mengkoordinir. Belum asing Indonesia tidak potensi Malaysia mungkin dengan cara ya ada punishment. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee dan juga penerbang profesional dan instruktur penerbangan Gema Guyardi. Saya ke Mas Gema sekarang. Mas Gema, kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Alvin, memang kan di atas kertas tuh kita menjadi tahu bahwa ternyata baik awak pesawat maupun penumpang itu menjalani X-ray. Tapi saya ingin tahu dari pengalaman Anda sebagai pilot, kondisi real di lapangannya, apakah pilot dan awak pesawat itu punya privilege jalur khusus tertentu yang kemudian barang-barangnya tidak dicek? Ini karena kemudian menyambung ke pemahaman dari publik bahwa karena pilot atau kru pesawat itu intensitas tripnya itu cukup sering, kadang-kadang mereka kan memang suka menjadi kurir just tip ya Mas Gema ya. Apa sebenarnya kondisi lapangannya? Dengan segala hormat teman-teman yang just tip, ya tidak ada maksud saya bercerita ini waduh dibawa-bawa lagi just tipnya. Tapi gini, di negara manapun saya travel sebagai kru gitu, memang di X-ray udah pasti bagasi. Tapi ada beberapa airport dan beberapa negara yang memang dia tebang pilih, random. Yang setahu saya yang benar-benar ngecek semuanya dicek itu menurut informasi dari salah satu sahabat saya adalah di Bali. Kalau di Bali itu full dicek, mau kru mau enggak itu X-ray-nya full. Nah, saya tidak tahu, nanti bisa di cross check saja apakah di Soekarno-Hatta itu juga semua dicek atau random saja. Dan memang kasus-kasus smuggling ya, ini kan bicara smuggling itu tidak hanya narkoba. Kalau tadi disampaikan barang terlarang yang menurut Pak Alvin tadi, kalau terlarang menurut hukum itu kan tidak hanya narkoba, tetapi barang-barang merchandise atau makanan atau pakaian yang di smuggling itu kan juga termasuk terlarang berdasarkan undang-undang kepabeanan gitu ya. Nah itu juga biasanya memang ada oknum-oknum yang dimanfaatkan gitu. Saya tidak perlu menyebut siapa dan apa maskapainya, tapi memang opportunity untuk itu ada. Nah ini juga menurut saya menjadi presiden, menjadi sangat jelek sekali dan saya berharap ada kebijaksanaan nanti dari Bea Cukai karena masyarakat itu sudah teriak juga. Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu memang beberapa kali kan juga sudah sempat disoroti bahwa orang yang biasa-biasa saja bawa barang saja suka dicoret-coretin, suka diperiksa dan diduga macam-macam. Nah, apalagi dengan ada presiden sini, walaupun ini prestasi, semoga harapan kami sebagai rakyat itu jangan sampai hanya karena presiden ini terus kami juga dipersulit. Karena Indonesia sebenarnya sudah cukup ketat kok gitu ya. Kita nggak bilang bahwa Indonesia itu jelek gitu. Kita tuh termasuk one of the best top 5 di dunia yang sangat ketat di dalam membawa barang-barang. Dan saya pernah landing di China walaupun saya kru, saya bawa kamera karena saya suka fotografi, itu sampai kamera saya digeledah dan saya dibukain semua kameranya, file fotonya dilihat, dia tanya ini kamera beli di mana, mau dijual kemana. Jadi memang tidak semua pilot itu mendapatkan privilege. Ada negara yang memang ketat, tapi juga ada negara yang memang melihat oh dia adalah kru, jadi silakan lewat. Kayak di Amerika misalnya kalau saya masuk ke X-ray, saya pakai seragam akan dikasih jalur khusus walaupun jalurnya bareng sama penumpang tapi yang lain disuruh stop dan kita disebut oke ini kru dan barang kita memang dipisah gitu. Itu adalah privilege baik itu pilot ataupun pramugari, tetapi tidak kalau kita bicara yang bagasi yang di check in kan, nah itu memang ada protokol-protokol yang mungkin tidak standar. Ini kembali lagi ke standarisasi di setiap airport dan di setiap negara. Baik, jadi kembali ke negara masing-masing ya aturannya ya Mas Gema. Oke, tapi kalau secara aturan tadi kan kita bicara soal barang-barang terlarang, baik terlarang itu mau kita bicara soal mungkin barang berbahaya untuk di atas pesawat maupun barang terlarang seperti narkotika. Tetapi saya ingin tahu secara aturan seorang pilot atau seorang kru pesawat itu
sebenarnya ada aturan tidak yang mengatur bahwa mereka tuh boleh atau tidak boleh membawa barang titipan? Oh, tidak ada. Kalau titipan itu apa? Kan titipan itu kalau secara hukum kita melihat juga ini titipan untuk dijual lagi atau tidak. Saya bicara dari aspek hukum karena saya advokat juga. Jadi ini yang seringkali bordernya juga disalahgunakan ataupun juga menjadi tuduhan yang tidak berdasar dari teman-teman bea cukai gitu ya. Misalnya saya dititipin saudara untuk bawain pakaian misalnya. Nah, selama itu tujuannya tidak dijual, itu kan barang pribadi gitu. Tapi kan memang kita juga tahu sebagai kru, misalnya nih saya pecinta wine ya, saya mau bawa liquor gitu. Sebagai kru itu kita ada takaran yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak menggunakan seragam gitu, misalnya balik ke Indonesia. Nah, ini yang harus publik tahu bahwa restriksi daripada awak kabin, awak pesawat, awak kokpit itu juga sangat restriktif gitu dibandingkan dengan kalau Anda sebagai penumpang, dan itu kan tertulis di kepabeanan, termasuk berapa puntung rokok yang boleh Anda bawa, berapa liter yang boleh Anda bawa dari sisi alkohol misalnya. Justru kami itu lebih ketat. Kalau Anda menggunakan seragam, apalagi on duty, itu harusnya lebih ketat. Nah, kalau misalnya kita bicara perbedaan tipis antara orang-orang just tip, kita nggak menutup fakta lah, just tip itu mulai dari makanan sampai barang-barang branded itu ada gitu ya di negara kita ataupun di negara yang lain, dan itu juga ada sindikat penyelundupan barang-barang branded itu ada. Nah, itu kembali lagi saya bilang bagaimana pengetatannya, terus bagaimana konspirasi dengan aparat-aparat atau oknum-oknum yang memang sudah terorganisir. Jadi ini memang suatu hal yang sangat sulit. Namun kalau kita lihat yang perlu disoroti adalah justru narkoba dan bahan peledak untuk keperluan teroris tadi. Kalau cuma barang-barang smuggling yang urusannya dengan pajak, itu kan tidak akan membunuh orang. Tapi kalau yang kita bicara pengedaran narkoba dan barang-barang teroris, senjata, nah ini yang memang harus difokuskan. Itu yang saya lihat. Baik, Mas Gema, tadi Anda sempat bicara soal whistleblower. Ini cukup menarik buat saya karena apakah Anda melihat bahwa kasus ini bukan sekedar kebetulan Bea Cukai melihat ada koper yang mencurigakan, kemudian membuka, ternyata ada ekstasi, ternyata ini adalah milik pilot? Tidak akan mungkin, Mbak. Kalau sudah terjadi 3 kali, yang ketiga kebuka itu nggak akan mungkin. Semua yang terjadi di airport atau di mana, kalau kita bicara kontra intelijen narkotika, itu semua pasti ada whistleblower. Nah, whistleblower itu kalau kita telusuri, ujung-ujungnya top 3 reason whistleblower itu adalah kompetitor. Nah, ini yang kita lihat, justru yang ini yang kita perhatikan, apakah saat ini kita sedang krisis darurat narkoba di negara kita, atau bagaimana nih, kenapa negara-negara lain itu bisa masuk dari Australia, bisa menyelundupkan 2 trafficker ke Maroke. Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo. Nah, ini yang menurut saya jauh di luar nalar gitu ya. Artinya apa? Bawa 1 gram aja kita nggak mungkin berani, ini bawa 25 kilo dan makin hari makin ditambah. Tadi seperti Pak Alvin bilang, berarti dia sudah tahu di Indonesia itu ada yang siap menyambut dengan segala upaya dan segala perlindungannya. Di Malaysia juga sudah ada yang mengatur, mengkoordinir. Jadi yang ketangkap ini adalah pucuk es di lautan gitu, yang justru harus didalami nanti adalah siapa sindikat di bawah, dan mudah-mudahan kita dukung kepolisian Republik Indonesia, BNN dan juga Bea Cukai untuk berani, kata kuncinya adalah berani membongkar sindikat narkoba internasional ini yang kebetulan melibatkan Indonesia sebagai negara transit atau memang tujuan untuk jualannya. Oke, Pak Alvin, kalau Anda melihatnya pengungkapan kasus ini adalah bukti kelemahan sistem yang kemudian harus kita evaluasi, atau ini sebenarnya keberhasilan karena artinya kita cukup bisa lebih cepat mendeteksi peredaran narkoba? Ya, saya melihat kalau dari perspektif Indonesia ini adalah suatu prestasi ya, bisa membongkar, menghentikan. Tapi kembali lagi, ini baru yang ketahuan, baru yang ini. Mungkin saja masih ada yang lain-lain yang belum ketahuan. Mungkin bukan di Soekarno-Hatta, di bandara-bandara lain. Itulah sebabnya saya juga agak khawatir. Tahun lalu kan Presiden membuka bandara internasional sedemikian banyaknya. Dari 17 jadi 40, sekarang susut menjadi 32 kalau nggak salah. Jangan lupa ketika kita membuka bandara-bandara ini untuk internasional, itu ada konsekuensinya. Kita harus menempatkan CIQ, Customs, kemudian quarantine dan immigration di sana. Nah, Customs di daerah-daerah, di bandara-bandara yang lebih kecil, apakah juga
eh, alat kerjanya secanggih yang ada di Soekarno-Hatta dan di Denpasar misalnya. Kalau tidak, kita bisa kebobolan dari bandara-bandara lain. Tapi ini merupakan exercise yang bagus dan eh, bagi pemerintah sendiri juga saatnya untuk meninjau kembali apakah kita ini perlu sedemikian banyak bandara internasional yang melayani penerbangan-penerbangan reguler dengan segala konsekuensinya. Toh kenyataannya setelah dibuka oleh Presiden menjadi 40, kemudian susut, dan prakteknya yang masih aktif melayani penerbangan internasional ini paling juga tinggal 20-an, yang lainnya statusnya internasional tapi tidak ada penerbangan internasional. Dan ini kembali lagi dengan adanya penyelundupan ini, saatnya kita meninjau kembali apakah kita perlu sedemikian banyak bandara internasional. Demikian, Mbak. Baik, Pak Alvin, ini kan tersangka mengaku diminta seseorang membawa koper ke Jakarta dengan imbalan 50.000 ringgit Malaysia. Apa yang kemudian bisa Anda maknai dari informasi ini? Iya, gini, sebagai penumpang saja ketika kita check-in, terutama untuk penerbangan internasional, itu selalu ada interview oleh petugas check-in. Apakah Anda yang memasukkan sendiri barang-barang ke dalam koper ini? Apakah semua barang-barang ini milik Anda? Karena ini berimplikasi hukum. Nah, demikian juga untuk awak pesawat, itu juga mereka juga harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang-barang yang mereka bawa ini. Nah, ini tentunya bagi maskapai penerbangan, saya kira ini perlu meningkatkan juga pengawasan terhadap awak pesawatnya. Tidak hanya pilot tapi juga awak kabin, memastikan bahwa barang-barang yang mereka bawa itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu di negara asal maupun di negara tujuan. Karena itu berimplikasi, satu, terhadap reputasi maskapai, kedua terhadap reputasi negara asal, dan ketiga berimplikasi terhadap keamanan dan keselamatan penerbangannya. Demikian, Mbak. Baik, kalau kita bicara soal bagaimana jaringan narkoba itu bekerja ya Pak Alvin, kemudian kita memandang lagi bagaimana reputasi Malaysia sebagai sebuah negara, kemudian bagaimana sebenarnya kita cukup tahu bahwa Malaysia itu cukup strict dengan beberapa penindakan hukumnya. Kalau Anda melihat bahwa ini bisa lolos dari bandara Malaysia di Kuala Lumpur, apakah artinya memang jangan-jangan jaringan narkotika ini memang cukup besar sehingga kemudian bisa masuk ke dalam otoritas bandaranya? Kemungkinan itu pasti ada, dan saya yakin saat ini juga pemerintah Malaysia juga melakukan internal audit, melakukan audit terhadap sistem keamanan di bandara-bandaranya, terhadap customs-nya, bea cukainya. Karena saya yakin pemerintah Malaysia juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Pasti ini dilakukan investigasi internal, dan saya yakin akan keluar nanti kebijakan-kebijakan untuk memperketat pemeriksaan di Malaysia, baik itu oleh pemerintahnya, oleh pengelola bandara, maupun oleh maskapai penerbangannya. Demikian, Mbak.